Halo, sebelumnya perkenalkan aku Melena ini NIM 114220119 dari Blog Peta Kecil. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu cara pengerjaan acara apa tentang layout dari QGIS. Langsung aja setelah kita buka peta acara 7 kemarin, ini kita langsung klik project, habis itu ke layout manager. Ini bisa kita create, setelah itu ketik judulnya layout acara 8. Setelah muncul tab baru, ini bisa kita perbesar aja. Setelah itu bisa diklik kanan ke page properties, ubah size-nya jadi A3. Nah, ini bisa ke guys, lalu masukin sesuai dari panduan yang udah dikasih. Di tanda plus yang bagian horizontal dan vertikal. Setelah dimasukin guide-nya, di sini kita bakal buat rectangle untuk petanya. Ikutin aja sesuai dari line yang udah kita buat. Nah, ini bisa di ya, item properties dulu, terus untuk ubah style-nya tebal jadi 0,5. Nah, setelah udah keubah, di sini kita bakal masukin petanya dengan cara yang add new method layout, habis itu di input aja. Nah, ini kita bisa atur petanya. Setelah itu di bagian item properties diatur skalanya. Dan di sini jangan lupa UTM-nya diubah di CSS UTM 49. Selanjutnya aja ke bawah di bagian grids. Ini bisa kita klik plus terus modify grid. Pas grid type diubah jadi cross, CSS-nya jangan lupa diubah jadi 49S. Klik OK, setelah itu intervalnya bisa diubah menyesuaikan. Terus setelah ini untuk line style-nya jangan lupa diganti jadi warna merah. Setelah itu bisa scroll ke bawah lagi. Bagian row coordinate centang, terus ini decimal with suffix. Untuk bagian left-nya horizontal diubah jadi vertical ascending dan right-nya juga sama. Setelah itu ke bawah lagi kita ubah font-nya jadi Times New Roman. Di bold dan ukurannya 10. Klik OK. Dan di sini coordinate precision-nya diganti jadi 0 dulu. Nah, lanjut setelah ini bakal masukin logo UPN di sebelah kanan. Caranya tuh bisa klik yang add picture. Disesuaikan aja. Di sini methodnya dipilih titik 3 lalu dicari logonya. Nah, setelah berhasil masukin logonya, di sini kita bisa add keterangan instansinya di yang teks ini. Habis itu kita taruh aja di bawahnya. Di item properties ini teksnya diubah. Setelah itu diubah fontnya jadi Times New Roman, di bold size-nya 12. Scroll ke bawah lagi, jangan fontnya berubah ukuran. Oke. Habis itu di bagian bawahnya jangan lupa di center. Habis itu disesuaikan aja, biar dia rapi. Nah, untuk selanjutnya bakal nambah garisnya dengan cara dari atas ini tarik aja ke bawah untuk buat garis bantu. Nah, setelah itu bisa di yang add node item terus ke add polyline. Nah, setelah selesai ini kita bakal buat judul petanya. Di copy aja dari yang atas. Nah, setelah itu dibuat tarik lagi untuk garis bantu. Habis itu kita add polyline lagi untuk garis pembatas. Nah, setelah ini kita bakal buat arah mata anginnya dengan cara klik yang add new north row. Dengan ukuran menyesuaikan, setelah itu kita bisa klik text lagi untuk buat arah U-nya. Jangan lupa fontnya Times New Roman dibuat dan ukurannya menyesuaikan aja. Setelah itu kita bakal add tulisan ukuran skalanya dengan cara klik yang teks yang tadi, bisa diubah aja sesuai skala yang tadi kita buat. Jangan lupa fontnya diganti jadi Times New Roman regular size-nya 12. Terus klik OK, habis itu disesuaikan aja biar dia ada di tengah. Nah, setelah ini bakal buat scale bar-nya dengan cara klik yang add new scale bar to the layout. Habis itu kita buat aja scale bar-nya. Nah, di sini nanti jangan lupa asal jadi single box. Terus untuk label unitnya dibuat menyesuaikan sama skala petanya.
Setelah itu kita bisa ke bawah, scroll ke bawah lagi, right-nya di bagian segmen, right-nya diubah jadi 5. Setelah itu kita ke bawah lagi, bagian display, label marginsnya diubah jadi 1. Setelah itu langsung ke bawah lagi, ubah fontnya jadi Times New Roman. Size-nya 12, terus habis itu kita bisa menyesuaikan aja ukurannya. Nah, setelah selesai ini bisa ditarik garis lagi, baru kita buat garis pembatasnya di note. Nah, setelah ini kita bakal buat pembuat petanya dengan cara klik text lagi, habis itu buat aja tulisan pembuat petanya. Jangan lupa fontnya diganti Times New Roman, regular, dan size-nya 12. Sini aku bakal copy yang penggunaan bahan untuk buat tulisan disusun oleh. Setelah itu disesuaikan aja, baru ini halaman tahu. Nah, itu kita tarik garis bantu, setelahnya kita buat note-nya. Nah, setelah dari sini kita bakal buat keterangannya dengan cara klik yang Add New Legend, disesuaikan aja. Nah, bagian ini kita klik, habis itu ke item properties, di sini titelnya kita kasih keterangan. Terus kita ke scroll lagi ke bawah. Nah, di bagian ini auto data kita uncheck klik, bagian kliknya ini bisa kita hapus aja di minus. Nah, untuk yang titik ini bisa di hidden dengan cara klik kanan, habis itu di hidden. Yang nggak dipakai bisa dihilangin aja langsung. Nah, setelah selesai ini bisa kita scroll ke bawah lagi, bagian fontnya, title fontnya jangan lupa diganti jadi Times New Roman, di bold, size-nya 12. Lanjut untuk item fontnya, kita ganti Times New Roman, regular 12 untuk oke, terus habis itu lanjut ke bawah lagi, bagian kolom ini diubah jadi 2. Habis itu di sini menyesuaikan aja. Di sini karena titik konturnya belum ada, kita bisa buat aja di note ini kita buat yang polygon. Jadi buat bawah jalan, terus buat aja. Nah, setelah itu di main properties ini bisa kita klik aja simple fill-nya. Di sini stroke color kita ubah jadi warna orange. Kita back aja. Bisa kita ini jangan lupa diubah jadi solid. Habis itu ini kita pertebal lagi. Nah, setelah itu kita bakal copy aja untuk buat kontur yang bukan indeks kontur. Di sini main properties kita ubah dulu size-nya yang lebih kecil dan dibuatnya menyesuaikan di dalam indeks kontur. Nah, untuk ngebuat interval konturnya di sini kita bakal yang add rectangle. Buat kecil aja di atas ini. Selanjutnya kita ke stylenya. Simple fill, jangan lupa dia di warna solid, tapi stroke colornya kita ubah jadi warna putih. Warna putih, setelah itu kita bisa langsung efek saja sesuai sama image contour yang kita buat sebelumnya. Jangan lupa fontnya diganti jadi Times New Roman.
di bold dan ukurannya jadi menyesuaikan bisa ke yang paling kecil aja. Nah, selanjutnya untuk tulisan konturnya kita bisa pakai teks kayak awal tadi. Kita buat aja tulisan kontur. Jangan lupa fontnya Times New Roman, regular size-nya 12. Dibuat menyesuaikan. Sama yang di rata. Nah, ketika udah dibuat, sekarang kita buat pembatasnya. Tarik aja ke bawah, bisa kita buat yang polyline. Nah, setelah ini kita bakal buat sumber petanya dengan cara klik yang teks lagi. Jangan lupa fontnya diganti jadi Times New Roman. Di bold size-nya 12. Oke. Saya ini bakal buat keterangan sumbernya, size-nya itu 12, tapi dia nggak di bold. Nah, ini kita buat sistem koordinat petanya. Nah, selanjutnya di sini kita bakal buatin petanya. Pertama kita buat judulnya dulu. Nah, setelahnya di sini kita bakal buat rectangle untuk ukuran insetnya. Nah, setelah ini kita ke map 1 dulu, ini kita centang. Baru di bagian ini lock layers dan style for layers. Nah, untuk membuat insightnya ini kita bisa balik ke acara sebelumnya. Kita klik yang Open Data Source Manager, kita buka file SAP Kabupaten, kita edit, kita close saja. Nah, ini udah muncul, habis itu kita unchecklist saja untuk bagian semuanya, batas segmentasi, kontur, jalan. Ini kita zoom out. Nah, habis ini kita klik layer, kita create layer, new shapefile layer. Habis itu kita di sini pilih file penyimpanannya. Kita sini pilih laut. Ntar di sini tipenya polygon dan isi keterangan. Add to get list, habis itu klik OK. Setelah itu kita bisa, jangan lupa layar-layar ada di bawah kabupaten. Nah, setelah itu kita klik coba di polygon. Satu, samudera Hindia. Nah, itu kita mungkin akan editingnya. Nah, setelah ini kita bisa ke file laut 2 kali aja, terus ubah warnanya ke warna biru yang gelap. Kita apply, oke. Nah, setelah itu untuk find dari kabupatennya kita bisa ke simbologi, kita bisa pilih ke kategori, kolomnya kita isi yang kabupaten, kita classify, jadi kita CTRL-A aja. Nah, di sini kita klik kanan, habis itu change color, kita ubah seluruh warnanya ke warna putih. Habis ini kita apply dulu. Nah, habis itu di sini kita cari daerah penelitian kita, kotanya. Nah, karena aku di Semarang, di sini kita klik kanan, di change color, habis itu pilih warna yang kelihatan aja. Di apply, habis itu kita oke. Nah, setelah ini kita bakal ke labeling, bagian labels. Ini kita ke single label, terus habis itu pilihnya yang kabupaten. Jangan lupa teksnya diganti jadi Times New Roman. Size-nya 8. Terus untuk buffernya di draw buffer. Kita apply, oke. Nah, setelah selesai, ini kita bisa balik lagi ke cara 8-nya. Habis itu kita add metode layer. Kita buat aja di dalam gridnya ini.
Terus habis itu di sini kita bakal atur skalanya. Jangan lupa proyeksi area diganti. Nah, setelah petanya berhasil dimasukin, ini kita ubah atur skalanya. Setelah itu jangan lupa CRS-nya kita ganti 4069. Kita scroll aja masuk ke bagian grid. Ini jangan lupa di plus modify grid. Nah, di sini kita ubah yang cross, CRS-nya jangan lupa di 49. Kita klik OK. Setelah itu untuk intervalnya bisa kita masukin. Nah, di sini kita bisa ubah line style jadi warna merah. Kita ambil saja. Setelah itu kita scroll lagi ke bawah, bagian draw coordinate. Ini kita scroll lagi, ini juga jadi lebih sempit, left-nya vertical ascending, right-nya juga vertical ascending. Scroll lagi ke bawah, fontnya diganti jadi Times New Roman. Di bold, size-nya menyesuaikan aja. Nah, ini coordinate presisnya diubah jadi 0. Setelah itu, lihat dulu apakah udah benar, ada yang ketiban. Nah, kalau udah kayak gini, setelah itu udah selesai. Setelah itu, nah, setelah saya udah selesai, kita bisa klik layout untuk save project-nya.